Untuk saat ini materinya yaitu komunikasi secara lisan pada dunia pekerja. Karena kalian semua ini adalah anak-anak SMK, jadi saya jika memberikan tips buat kalian komunikasi di tempat kerja pada saat magang besok. Untuk sebelumnya ada yang tahu komunikasi? Oke, jadi komunikasi itu pertukaran gagasan, informasi, atau pertukaran pikiran secara langsung baik tidak langsung. Dan pastinya juga ada yang namanya pengirim sebagai pemberi informasi atau pemberi gagasan, dan juga ada yang menjadi penerima yaitu feedback. Selanjutnya ada komunikasi lisan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, komunikasi lisan merupakan kemampuan seseorang dalam interaksi melalui pembicaraan dan umpan balik yang dapat diberikan secara langsung dari Pemilihan Diksi 2022. Selanjutnya, komunikasi lisan menurut KBBI adalah penyampaian pesan menggunakan bahasa lisan atau bahasa mulut. Selanjutnya, ada seberapa penting sih komunikasi lisan di dunia perkantoran. Yang pertama, itu ada interaksi langsung. Di dunia perkantoran itu pastinya ada pertemuan antara individu dengan individu yang lainnya. Nah, itu juga pastinya kita itu saling ngobrol kan, saling bertukar informasi, yaitu yang dinamakan komunikasi lisan. Lalu komunikasi lisan memungkinkan adanya interaksi langsung antara dua pihak atau lebih dari dua pihak yang sedang membuat pesan atau menerima pesan dengan tersampaikan dengan jelas dan langsung. Lalu setelah menyampaikan dengan jelas, itu kita pastinya merespon informasi atau pesan yang akan disampaikan. Lalu yang kedua ada memperjelas makna. Tujuan dari komunikasi lisan itu kan bagi kita semua pastinya buat memperjelas apa sih maksud dari pesan atau gagasan yang dibawa oleh si pengirim. Nah, itu adalah pentingnya komunikasi lisan, yaitu memperjelas makna. Dari memperjelas makna ini kita dapat memperjelas intonasi, mimik wajah, dan juga bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal yang dapat memperjelas maksud dan emosi di balik pesan yang kita kirimkan. Lalu yang ketiga ada kecepatan. Dalam kecepatan ini kita dapat langsung mendiskusikan tanpa bertele-tele. Kita pasti ketika kita mendapatkan kabar yang urgent, misal hari ini misalnya besok ada meeting, padahal meetingnya sebelumnya itu direncanakan minggu depan, lalu tiba-tiba ada kabar bahwa besok itu meeting yang diadakan minggu depan tersebut, itu kan juga menyebabkan kita buat kecepatan mendapatkan keputusan, mengambil keputusan.
dan menemukan solusinya. Selanjutnya yaitu membangun hubungan. Dengan komunikasi itu kan pastinya kita mendapatkan hubungan yang banyak atau relasi, karena kita juga sering berkomunikasi dengan atau berinteraksi dengan satu sama lain itu di area perkantoran. Lalu adanya pengaruh langsung, lebih meyakinkan atau memotivasi orang lain baik dalam situasi persuasif maupun ketika memberikan instruksi atau arahan. Jadi pengaruh langsung itu seperti teman kita ada yang sedang terkena musibah atau ada yang sedang mendapatkan kesenangan gitu kan, pasti kita memberikan kata-kata motivasi atau kata-kata biar semangat gitu, juga kata-kata semangat buat yang mendapatkan kebahagiaan. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas, memungkinkan untuk beradaptasi dengan situasi dan audiens yang berbeda. Misalnya kita menggunakan bahasa yang lebih formal atau bahasa yang jelas dan santai tergantung konteks percakapan. Tapi pada fleksibilitas ini, komunikasi itu bisa fleksibel karena melihat suatu kondisi yang dimana kita itu ada di suatu forum formal atau juga informal, seperti ngobrol biasa, dan yang seperti ini itu adalah komunikasi lisan secara formal. Selanjutnya ada komponen komunikasi lisan. Jadi komponen yang pertama adalah pengirim. Pengirim itu yaitu orang yang memiliki pesan atau memiliki gagasan yang ingin disampaikan, ingin menyampaikan suatu informasi penting atau informasi bagi si penerima. Lalu yang kedua, jadi tadi pesan adalah suatu informasi atau gagasannya yang akan dibawa oleh pengirim untuk disampaikan ke suatu penerima. Lalu yang ketiga, saluran. Tapi ini untuk saluran itu biasanya terpakai dalam komunikasi yang secara online. Seperti contoh komunikasi lisan itu kan tidak cuma secara langsung berhadapan dengan langsung, tapi komunikasi lisan itu juga bisa disampaikan dengan bahasa yang biasanya kita kenal dengan visual. Jadi yaitu biasanya saluran atau channel ada di WhatsApp itu suatu komunikasi yang biasanya dipakai oleh teman-teman buat komunikasi atau apa gitu. Itu bisa menggunakan itu. Lalu yang keempat selanjutnya ada penerima. Penerima ini pasti ada seseorang yang bisa memahami dari informasi si pengirim itu dan bisa sampaikanlah informasi atau gagasan si pengirim ini tadi kepada si penerima. Selanjutnya ada umpan balik. Nah, setelah diterima oleh si penerima itu, lalu yang kedua ada umpan balik atau feedback. Feedback ini biasanya seorang penerima itu bertanya kepada si pengirim seperti kurang memahami terkait informasi atau memiliki suatu inovasi atau gagasan yang akan disampaikan atau memberikan saran kepada si pengirim itu. Lalu yang keenam ada konteks. Konteks itu pasti ada suatu konteks itu seperti tujuan. Ketika kita menyampaikan informasi atau gagasan itu pasti kita memiliki
melibatkan penggunaan langsung. Jadi penggunaan metode itu biasanya menggunakan ekspresi bahasa tubuh atau mimik wajah. Dan untuk ekspresi wajah itu memiliki makna pada kata-kata yang digunakan. Misalnya, ketika saya senyum, itu dapat menunjukkan kata-kata atau tujuan kepada suatu hubungan tersebut. Lalu mengenal dari tersebut bisa menunjukkan keseriusan atau ketegangan seseorang ketika menerima suatu informasi yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu adalah alinisi, perubahan dalam intonasi atau suara bicara dapat menggambarkan dari pesan yang disampaikan. Misalnya, pada awal tadi saya bicara menggunakan intonasi yang rendah sekali, lalu tiba-tiba saya melihat kalian semua curang. Terus saya langsung menggunakan intonasi yang tinggi. Itu juga memberikan suatu sinyal kepada kalian untuk bahwa saya itu emosi dalam kalian yang sudah lama di kelas. Dan sebagai contoh, nada tinggi dan juga tetapi untuk nada tinggi itu tidak selalu menggunakan nada emosi, tapi bisa juga sebagai nada antusias atau kecerahan. Sementara nada rendah bisa menunjukkan ketegangan atau keseriusan. Lalu yang keempat adalah konteks. Konteks itu ada dua. Konteks fisik, konteks fisik keempat yaitu komunitas yang berlangsung seperti suasana yang tenang atau bisik dapat mengetahui efektivitas komunikasi. Lalu yang kedua adalah hubungan waktu dan tempat yang tepat juga mempengaruhi dari aspek ini. Lalu yang kelima ada konversi atau feedback. Konversi itu seperti respon. Jadi diberikan oleh penerima pesan untuk gambar yang kayak ini biasa berupa kata-kata atau kalimat yang memberikan pemahaman atau ketidakpahaman. Lalu umpan balik yang secara verbal itu bisa berupa ekspresi wajah atau gerakan tangan atau gerakan tubuh yang menunjukkan reaksi terhadap seseorang atau terhadap suatu pesan yang telah disampaikan. Lalu yang keenam itu adalah pendengar, memberikan orang yang penuh untuk memahami pesan yang disampaikan. Pendengar itu seperti memahami, mendengar dan juga merasakan informasi yang telah disampaikan. Lalu yang ketujuh adalah tujuan komunikasi. Untuk penyampaian informasi yang jelas, cepat, itu penyampaian informasi yang baik dapat membantu audiens memahami topik yang sedang dibahas. Tujuan komunikasi ini seperti apa yang saya jalan sekarang ini, yaitu masuk dari tujuan komunikasi. Apa tujuan komunikasinya? Seperti yang saat ini saya tujuannya untuk kalian itu mengetahui tentang komunikasi lisan di dua kantor. Agar kalian besok pada saat masyarakat itu bisa menerapkan apa yang telah saya berikan. Yang kedua dikatakan yaitu kejelasan. Sebuah pesan yang jelas dan struktur dan menarik akan lebih mudah dipahami ketika menggunakan kalimat yang singkat dan langsung pada isi akan lebih mudah menerima pesan untuk menangkap makna. Jadi untuk kejelasan ini perlu digarisbawahi bahwa kita kalau memang menyampaikan komunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan itu kita harus langsung, tidak boleh membaca kata atau tidak boleh bertele-tele seperti itu. Selanjutnya ada teknik komunikasi atau
lagi nangis. Lalu yang keempat, menggunakan intonasi yang tepat. Jadi ketika kita bicara, kita menggunakan nada suara yang cocok buat informasi yang akan kita sampaikan. Kalau misalnya kita menyampaikan satu informasi mereka itu, apakah kita juga menggunakan intonasi yang tinggi? Kan itu bisa. Jadi kita juga harus mencocokkan dengan apa yang disampaikan di informasi. Lalu kelima ada komunikasi yang sopan dan profesional. Menggunakan ungkapan yang sopan dan juga jarak profesional. Lalu yang keenam berbicara dengan percaya diri. Ketika kita menyampaikan suatu informasi, jika kita pasti yang harus percaya diri karena kita sudah memiliki informasi yang akan disampaikan. Nah, maka dari itu percaya diri itu sangat penting. Lalu percaya diri dalam berbicara, apalagi dalam mengontrol emosi kita. Kalau kita bisa menerima suatu informasi dari seorang penerima yang sudah terima dengan informasi yang kita sampaikan, jadi kita juga pasti harus bisa mengontrol emosi. Lalu yang kedua yaitu memahami audiens. Jadi yang mereka dari bicara dengan cara bicara, lalu empati. Empati itu seperti menunjukkan dia nyaman dengan informasi yang kita sampaikan. Lalu yang kedelapan menggunakan umpan balik yang konstruktif, memberikan umpan balik yang jelas dan juga positif, menerima umpan balik secara terbuka. Lalu yang kesembilan memperhatikan bahasa tubuh dengan menunjukkan ketertarikan bahasa tubuh kita terhadap suatu informasi atau suatu kalimat tersebut. Kemudian ada menghindari bahasa tubuh yang negatif atau menyinggung hati. Lalu yang ke-10 pengelolaan waktu dalam berbicaraan, itu menggunakan waktu dengan bijak dan juga efisiensi percakapan. Jadi ini itu video tapi sebelum pada pertemuan kali ini, untuk kalian menyimak video ini, nanti kalian bisa simak videonya di rumah. Ini juga sebenarnya secara kelompok, tetapi untuk tugas hari ini itu kita akan melakukan kuis. Sebelum membacakan